pagi ya adik-adik semua yang ada di rumah. Selamat bertemu kembali dengan Lause Yuli di sini. Kita mau memulai kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Seperti biasa, kali ini juga Lause selalu ditemani oleh kakak-kakak yang ada di belakang untuk membantu kita semua bernyanyi dengan musik yang indah yang akan kita persembahkan untuk Tuhan Yesus ya. Semuanya sudah siap kan ya? Oke, Lause berharap semuanya sudah dalam keadaan siap, sudah berpakaian rapi, tidak ada yang duduk. Semuanya kita bangkit berdiri karena pagi ini kita mau memulai kebaktian sekolah minggu dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita karena kita mau mempersembahkan setiap pujian untuk Tuhan Yesus. Oke, sebelumnya kita mau berdoa dulu, memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita semuanya tunduk kepala ya, semuanya lipat tangan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa yang berada di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami semua boleh berkumpul dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik di rumah kami masing-masing, di mana kami pun berada Bapa. Kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan baik, dengan lancar, dan juga kiranya Bapa boleh memberikan sinyal internet dan jaringan internet yang baik sehingga acara ini kami boleh nikmati dengan lancar, dengan baik sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, semua ini kami naikkan hanya di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita mau mulai pagi hari ini, pagi yang cerah, pagi yang indah, dan kita semuanya dalam kondisi sehat. Kita mau bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Bangun tidur, yang dilakukan apa? Apakah langsung ambil gadgetnya, handphonenya, langsung lihat, aduh ada berita apa ya? Atau langsung ke kamar mandi karena buru-buru pengen mandi? Atau berdoa dulu, mengucap syukur? Kenapa? Karena kita sudah diberikan satu hal
hari lagi oleh Tuhan Yesus untuk kita boleh bernafas, ya kan? Untuk kita boleh membuka mata di pagi yang cerah seperti pada pagi hari ini. Dan kalian semua sudah siap, sudah mengikuti ibadah pada pagi hari. Kita harus selalu mengucap syukur, bukan hanya pagi hari, siang hari, atau malam hari, tapi setiap saat, dimanapun dan kapanpun adik-adik berada. Yuk kita mau nyanyi lagu yang kedua. Semuanya masih tetap berdiri ya, nggak ada yang duduk. Semua kita semangat. Sama Lausa di sini kita akan membuat gerakan. Kita mau nyanyi lagu yang kedua adalah Jangan Lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Oke? Semuanya pakai gerakan ya. Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh lelah. sebagai anak-anak Tuhan, meskipun baru 2 lagu dan langsung di sini udah ngos-ngosan gitu ya, tapi tentunya adik-adik semua nggak boleh lelah. Buktiin dari kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kita masih tetap semangat karena kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kira-kira Tuhan Yesus mau ngomong apa ya sama Lause, sama kakak-kakak di belakang dan sama adik-adik di rumah.
Nanti kita dengarkan. Nah, sebelum kita memasuki firman Tuhan, Lause masih mau ajak kalian untuk bernyanyi memuji buat Tuhan dengan pakai gerakan juga. Jadi nggak boleh ada yang duduk ya. Kita mau nyanyi lagu yang berikutnya. Kita ada sedikit agak bergoyang, musiknya agak sedikit berbeda, agak sedikit dangdutan. Nah, kita mau nyanyi Yesus kekasih, jiwaku, jiwa kamu, dan jiwa semuanya ya. Yuk semuanya gerak ya. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Matahari dan sampai terbenamnya, jiwa Kau terpujian dengan nama-Mu. Kencang-kencang puji, puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kasihku. Sekali lagi ya. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, jiwa Kau pujian dengan nama-Mu. Dengan gendang, puji, puji dan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, dikasih. Sayang, sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak-Nya. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak-Nya. Aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji. Sayang, sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak-Nya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak-Nya. Aku disayang. Glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Nah, Tuhan Yesus sudah sayang sama kita, sudah begitu mengasihi kita. Sekarang apa balasan kita buat Tuhan? Caranya adalah kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik silakan duduk, tidak boleh ngobrol. Kita dengarkan Lause Sinju yang akan membawakan firman Tuhan ya. Oke. Bro, aku di mana ya? Aku di mana ini? Loh. Oh, ada anak-anak. Dek, aku ada di mana nih sekarang? Di mana? GKI Bungur. Oh iya, aku lupa. Aku diundang di GKI Bungur dan Pos Alam Sutra. Aku lupa ya. Oh iya, adik-adik masih ingat sama aku? Ya, aku murid Tuhan Yesus. Namaku siapa coba? Ingat gak? Ya, Simon Petrus. Betul. Hari ini aku datang untuk mengingatkan kalian. Kalau waktu yang kita punya sudah tidak banyak lagi. Pasti adik-adik bingung kan? Kenapa tidak banyak lagi? Padahal kan kalian masih kecil-kecil. Jadi adik-adik,
Yesus dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa Dia pasti akan datang kembali. Cuma masalahnya Dia tidak memberitahu kepada kita kapan, tahun kapan, bulan apa, tanggal dan jam berapa. Tidak ada yang tahu. Nggak seperti papa mama kamu ya. Kalau mereka mau janji kamu, nanti minggu depan kita ke Bandung ya, hari Sabtu jam 6 pagi. Kalian pasti udah siap-siap. Sebelum pergi ya sudah siap-siap dulu. Dan kedatangan Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus memberitahu kami ya, murid-muridnya. Tetapi Tuhan Yesus berkata gini, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga pun tidak tahu. Dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri ya. Tuhan Yesus mengingatkan aku, murid-muridnya, juga kita semua, dan berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu akan datang. Kadang-kadang manusia yang melupakan apa yang diperintahkan. Adik-adik ingat bagaimana cerita tentang Nabi Nuh? Pada waktu itu manusia sudah banyak berbuat berbagai macam kejahatan dosa. Dan Nabi Nuh sudah mengingatkan mereka, tapi mereka tidak mau dengar. Pada waktu air bah datang, mereka tidak terselamatkan. Hanya keluarga Nuh saja yang diselamatkan. Air bah tidak datang sekonyong-konyong, tetapi Nabi Nuh sudah berkuar-kuar memberitahukan mereka bahwa mereka harus bertobat. Tapi mereka tidak mendengar. Akhirnya mereka harus terbawa oleh air bah ya. Begitu juga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tidak tiba-tiba. Tuhan Yesus memberitahu kita untuk selalu berjaga-jaga dan selalu taat, karena semua kita tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Cerita Nabi Nuh sebagai peringatan akan tibanya kedatangan bencana itu bagi orang-orang yang tidak berjaga-jaga. Nah, Tuhan Yesus juga berkata, kalau kedatangan anak manusia itu seperti pencuri yang tidak pernah memberitahukan kedatangannya kepada si pemilik rumah. Adakah pencuri yang ngasih tahu, besok saya mau curi ke rumah kamu ya? Tidak ada. Pencuri akan datang diam-diam. Seperti kedatangan Tuhan Yesus seperti itu. Tidak ada yang satu pun yang tahu. Nah, waktu itu juga Tuhan Yesus juga memberi perumpamaan juga kepada aku mengenai hamba yang setia dan hamba yang jahat. Waktu itu Tuhan Yesus bercerita ada seorang tuan hendak berpergian dan tidak memberitahukan kapan akan pulang kembali, dan memberi tanggung jawab pada hamba yang setia dan bijaksana menjadi atasan dan hamba-hamba yang lain, dan menugaskan untuk mengatur, memberi makan hamba-hamba yang lain. Dan berbahagialah hamba yang setia dan bijaksana itu telah melakukan tugasnya saat tuannya kembali. Dan sang tuan akan memberikan tanggung jawab atas semua kepemilikannya. Tapi sebaliknya hamba yang jahat gimana? Dia berpikir, tuanku tidak datang-datang nih, kapan tuanku datang? Masa bodoh lah. Dan dia tidak melakukan tugasnya yang telah diberikan kepada dia. Nah, malah dia mulai memukul hamba-hamba yang lain. Dan dia hidup berfoya-foya dengan para pemabuk. Setiap hari melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan pada saat tuannya datang, pada saat tuannya datang di waktu yang tidak disangka-sangka, maka tuannya begitu marah dan menghukum dia karena dia tidak melakukan apa yang menjadi tugasnya. Nah, adik-adik, bagaimana kalau kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang? Terus gimana kita siap-siapnya? Tuhan Yesus baik loh. Dia memberitahu apa saja yang harus kita lakukan dalam masa menunggu ini. Ya, yang pertama, kita harus selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Misalnya kita harus mengabarkan Injil supaya orang boleh diselamatkan juga menjadi anak-anak Tuhan seperti kita.
Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, maka kita juga harus mengabarkan Injil kepada semua orang supaya mereka juga boleh diselamatkan. Yang kedua, jangan berbuat dosa lagi. Walaupun berbuat dosa itu memang terasa nyaman, mungkin juga enak. Ingat, jangan berbuat dosa lagi ya. Yang ketiga, selalu meladani Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Misalnya, kita saling mengasihi, saling menolong, mengasihi sesama kita, mengasihi keluarga. Terus apalagi, kita juga harus selalu taat pada Tuhan, taat pada orang tua, taat pada guru. Kita harus selalu berbuat baik kepada teman-teman, saudara-saudara. Jadi Tuhan memberikan petunjuk apa yang harus kita lakukan di dalam masa menunggu ini. Nah, adik-adik, seandainya Tuhan Yesus datang nih hari besok, coba seandainya datang besok atau hari ini, terus apakah kita sudah siap? Apakah kita bisa menjadi hambanya yang baik dan setia, atau kita menjadi hamba yang jahat yang pada akhirnya siap menerima hukuman? Nah, adik-adik, waktu kita sudah tidak banyak ya. Ayo sama-sama kita berjuang meninggalkan dosa-dosa kita dan kehidupan kita yang lama. Seperti apa sih kehidupan kita yang lama? Ya, seperti kita tidak taat pada orang tua, pada guru, nyontek. Nah, di masa-masa online ini banyak sekali peluang-peluang untuk nyontek. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan membiasakan diri untuk nyontek. Itu dosa loh. Nah, sebaiknya kita belajar dengan baik dan minta pertolongan Tuhan. Dan tanpa henti-hentinya kita harus berjuang untuk menjadi hamba yang baik dan setia, taat dan bertanggung jawab. Kenapa kita harus melakukan semua dan meninggalkan dosa-dosa itu? Ingat, adik-adik, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Baru belum lama kita merayakan Paskah ya, untuk menyatakan kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Nah, karena Tuhan Yesus sudah menggantikan dosa-dosa kita, jadi sudah seharusnya kita katakan no buat dosa-dosa dan kita say yes buat Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum aku meninggalkan kalian, aku akan mengajarkan yel-yel seperti ini. Hai anak Tuhan. Kamu jawab seperti apa? Kamu jawab seperti, iya, aku anak Tuhan. Aku mau setia, bertanggung jawab, dan taat. Bisa? Sekali lagi langsung ulang ya. Ya, aku anak Tuhan. Aku mau setia, bertanggung jawab, dan taat. Bisa adik-adik? Ya. Nah, sekarang langsung mau tanya adik-adik dari Bungur. Hai anak-anak Tuhan. Apa jawab kamu? Ya, aku anak Tuhan, mau setia, bertanggung jawab, dan taat. Iya. Sekarang langsung mau tanya anak-anak dari Alam Sutra. Hai anak Tuhan. Bagaimana jawab kalian? Ya, aku anak Tuhan. Aku mau setia, bertanggung jawab, dan taat. Ya, betul. Ya. Sekarang Pak Simon akan meninggalkan kalian. Nanti lain kali kita akan ketemu lagi ya. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, sudah dengar cerita Pak Simon? Ya, bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua tidak ada yang tahu. Karena itu kita harus selalu siap. Siap apa? Ya, siap untuk berbuat baik, siap untuk tidak berbuat dosa lagi, selalu taat, dan satu hal lagi yang penting, kabarkan keselamatan yang telah kita terima kepada semua orang. Dan ayat hafalan hari ini diambil dari Matius Lause lupa. Hari ini Lause bersama teman Lause. Ayo kamu kenalin diri kamu. Ayo kamu sapa anak-anak tuh, sapa adik-adik kita. Malu, kenapa mesti malu? Ayo sapa adik-adik. Hai adik-adik.
Nama saya Mocu. Namanya siapa? Mocu. Ya, nama teman Lause Mocu. Saya Sincu. Saya Mocu. Saya berdua anak Tuhan. Loh, bukan. Kamu bukan anak Tuhan. Kamu temennya anak Tuhan. Oke. Tadi sampai mana? Gak usah lupa nih. Gak usah mah pikun. Gampang lupa. Susah inget. Tadi sampai ayat hafalan. Oh iya, sampai ayat hafalan, Nus. Ayat hafalannya dari Matius 24 ayat 42 yang bunyinya begini. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ingat, Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari mana Tuhanmu datang. Oke, catat ya. Dan bahan ceritanya, saya tahu. Kamu tahu bahan ceritanya dari mana? Tahu dong. Coba apa bahan ceritanya? Bahan ceritanya. Bahannya 500 gram tepung terigu. 200 stop. Bukan. Itu mah bahan buat bikin cakwe. Tahu? Oh, saya pikir mau bikin cakwe. Udah, kamu stop deh. Kamu ngawur. Kamu diam dulu ya. Nah, adik-adik, bahan ceritanya dari Matius 24 ayat 36 sampai 51. Bahan ceritanya dari mana? Matius 24 ayat 36 sampai 31. Oke adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami tidak tahu kapan Engkau akan datang kembali. Tapi Engkau mengingatkan kami untuk selalu berjaga-jaga. Tuhan, tolonglah setiap kami Tuhan untuk selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mau setia, bertanggung jawab dan taat seperti yang kami dapatkan dalam pelajaran kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Amin. Ya, amin anak-anak, adik-adik. Nah, minggu depan kita ketemu lagi ya. Sampai di sini dulu ya. Dadah. Bye. Bye. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Lause Sincu. Lause berharap firman yang sudah disampaikan tidak berlalu begitu saja, keluar dari kuping masuk dari kuping kanan kemudian keluar kuping kiri. Tapi kita mau lakukan di dalam kehidupan adik-adik semua setiap hari, mulai dari hari ini ya. Nah, sebagai bukti kita sebagai orang yang percaya, sebagai anak Tuhan, kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Lause minta semuanya bangkit berdiri, posisi tegap. Kita mau mengatakan bahwa kita orang percaya sebagai pengakuan iman kita. Mari kita bersama-sama melakukan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pada Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi
orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, nah kemudian kita juga mau memberikan bukti juga kepada Tuhan. Bentuknya apa? Kita mau memberikan apa yang sudah Tuhan berikan buat kita, ya kan? Sepanjang hidup kita mau memberikan persembahan. Nah, karena kondisi adik-adik masih di rumah, kita belum sampai di gereja, Lause minta adik-adik bisa informasikan ke mama papa untuk transfer ke rekening gereja GKI Bungur dan juga pos Alam Sutra yang tercantum di layar kaca ya. Jadi minta tolong mama dan papa untuk transfer ke rekening gereja sehingga uang itu boleh dipakai untuk setiap pembangunan yang ada di dalam gereja GKI Bungur dan pos Alam Sutra. Kita mau nyanyikan lagu Give Thanks. Untuk kami boleh diberi kesempatan memberikan persembahan melalui mama dan papa kami ke rekening gereja GKI Bungur dan pos Alam Sutra. Bapak, kiranya setiap persembahan yang boleh diberikan boleh dipakai untuk setiap kegiatan yang diperlukan di dalam kegiatan gereja GKI Bungur dan pos Alam Sutra. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan dengan rela hati, memberikan dengan sukacita, karena semuanya itu adalah apa yang sudah Tuhan berikan, kami kembalikan lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk persembahan ini. Semuanya hanya kami naikkan di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, sebelum kita menutup, kita menyanyikan satu lagu lagi. Allah itu begitu setia sama kita, tapi seringkali kita nggak setia, dan kita seringkali nakal, tidak mau dengar-dengaran, khususnya kepada mama papa sebagai perwakilan Tuhan di dunia ini. Allah itu begitu setia dan kita menyanyikan Kau Allah yang setia. Kau
masuk ke dalam doa penutup. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk acara yang boleh berlangsung dari tadi pagi sampai siang hari ini. Kami semua boleh mengikutinya dengan baik, dengan gembira dan penuh pujian untuk-Mu Bapa. Bapa, kiranya setiap firman yang boleh disampaikan dan boleh kami dengar tadi, kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati setiap kehidupan kami Bapa, untuk selalu berkenan kepadamu. Dari kami seusia hari ini sampai kami besar nanti, sampai kami tua nanti. Semua perjalanan hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya semua itu boleh menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Haleluya, amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi dengan sikap lebih sungguh. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Oke, sekolah minggu kita selesai. Sampai bertemu kembali di minggu depan. Jangan lupa, dan kalian tetap jaga kesehatan ya. Tetap semangat.